Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada siang kali ini saya perwakilan dari kelompok 5 akan menjadi moderator dalam kegiatan diskusi kali ini. Nah, kelompok 5 beranggotakan Andela Oktaviani, Nilam Fahira, Nur Aini, dan Via Oktaviani, serta saya sendiri Dimas Mulyana. Dalam kegiatan diskusi kali ini, pembahasannya adalah tentang pasang surutnya hubungan bilateral Indonesia dengan Australia dan juga politik luar negeri yang dilakukan Australia. Langsung saja ke pembahasan pertama adalah pasang surutnya hubungan antara Indonesia dengan Australia pada masa awal demokrasi Indonesia. Nah, pasang surutnya hubungan ini tidak lepas dari kedekatan antara Indonesia dengan Australia. Yang pertama adalah kedekatan secara geografis antara Indonesia dengan Australia. Yang kedua adalah kedekatan secara politik yang dimana pada masa awal Indonesia merdeka, Australia cukup banyak membantu dalam proses kemerdekaan Indonesia, yang dimana diantaranya adalah adanya kaum buruh Australia yang mendukung kemerdekaan Indonesia pada masa itu. Nah, mungkin itu saja pembahasan awal dari saya yang akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Berikutnya yaitu materi peran buruh Australia dalam kemerdekaan Indonesia. Pada bulan Februari 1942, Jepang mulai menyerbu Indonesia dan sejak 10 Maret 1942 dibentuklah pemerintahan kolonial Belanda dalam pengasingan di Australia. Sebagai anggota tentara sekutu, Belanda dan pemerintahannya yang dalam pengasingan tersebut mendapatkan kekuasaan ekstrateritorial serta dibantu oleh pemerintahan Australia. Penjajahan Jepang tersebut membuat banyak penghuni Indonesia yang berkumpul di Australia. Di antara pengungsi ini ada pelaut dan pramugara Indonesia dari kapal-kapal Belanda dan juga tentara Indonesia dari angkatan bersenjata. Kemudian pada tahun 1943, Belanda mengangkut 500 orang lebih ke Australia, baik perempuan, pria maupun anak-anak dari perkampungan tawanan di Kampung Tanah Merah, Irian Barat. 2 hari setelah Jepang menyerah kepada sekutu, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Sementara itu, di Australia, orang-orang Indonesia baru menerima berita proklamasi pada tanggal 18 Agustus 1945. Mereka menyambut kemerdekaan Indonesia dengan mengadakan demonstrasi besar-besaran di Sydney. Demonstrasi ini didukung oleh orang-orang yang bergabung dalam buruh pelabuhan Australia dan serikat kabar buruh lainnya. Secara geografis, Australia berdekatan dengan Indonesia. Hal tersebut yang membuat Australia ikut mendukung kemerdekaan Indonesia. Orang-orang Indonesia yang berada di Australia mendirikan organisasi yang disebut Chan Kim. Chan Kim ini yaitu Central Committee Kemerdekaan Indonesia. Chan Kim ini didirikan pada tahun 1944. Chan Kim ini mengeluarkan manifesto dan mengajak seluruh buruh Indonesia yang ada di Australia untuk mogok kerja. Kemudian diikuti oleh para buruh pelabuhan yang melarang berlayarnya kapal Belanda yang membawa persenjataan ke Indonesia. Adapun bentuk dukungan yang disebut dengan Black Armada, yaitu berupa pemboikotan kapal-kapal besar milik Belanda yang membawa senjata untuk berlabuh di Indonesia. Kejadian tersebut didukung oleh Partai Buruh Australia yang memang sebagian besar memegang kekuasaan pemerintah di Australia. Selain itu, para pekerja di Pelabuhan Sydney juga melakukan unjuk rasa yang besar-besaran di depan kantor diplomatik Belanda dan memasang spanduk yang bertulisan Hands Off Indonesia. Australia juga prihatin terhadap keadaan Indonesia, dan pemerintahan Australia kemudian mengusulkan masalah Indonesia kepada Dewan Keamanan PBB. Usulan tersebut diprihatinkan karena Dewan Keamanan PBB sendiri berasal dari Australia. Itulah berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintahan Australia dan peran buruh Australia terhadap kemerdekaan Indonesia. Konfrontasi Indonesia dengan Malaysia dan pengaruhnya terhadap hubungan Indonesia dengan Australia. Konfrontasi Indonesia dengan Malaysia ini terjadi karena adanya keinginan untuk membentuk negara federasi Malaysia yang kemudian ditolak dan ditentang keras oleh Indonesia karena Indonesia menganggap bahwa pendirian negara federasi Malaysia ini merupakan neokolonialisme Inggris. Namun, federasi Malaysia ini tetap didirikan dan diresmikan, sehingga ini membuat Indonesia geram dan Indonesia menyatakan ganyang Malaysia dan menolak benar-benar pendirian tersebut, sehingga terjadilah konflik antara Indonesia dengan Malaysia. Di balik konflik ini terdapat beberapa negara yang ikut serta, salah satunya yaitu Australia. Awalnya Australia menolak untuk ikut serta dalam konflik tersebut, namun setelah beberapa kali
diminta oleh Inggris untuk ikut serta membantu dalam penyelesaian konflik, akhirnya Australia ikut serta, sehingga Australia menurunkan beberapa angkatan laut dan angkatan daratnya untuk menjaga pertahanan di wilayah Kalimantan, dan di sana terjadi konflik antara unit-unit TNI di Kalimantan dan unit TNI Australia. Keinginan Australia untuk membantu Malaysia karena adanya rasa kebersamaan, atau yang mana Australia merupakan salah satu negara dominion Inggris dan Malaysia pun begitu, yaitu negara persemakmuran Inggris, sehingga Australia ikut serta dalam membantu Malaysia untuk penyelesaian masalah ini, dan Australia sangat mendukung pendirian Federasi Malaysia tersebut, sehingga ini membuat hubungan Indonesia dengan Australia menjadi kurang baik, karena dengan begitu Australia dan Indonesia pun ikut serta, Australia dan Indonesia pun terjadi gesekan atau konflik. Nah, hal ini akhirnya menampilkan tahap baru dalam hubungan Australia dengan Indonesia, yaitu bahwa Australia menilai tindakan-tindakan Indonesia sebagai ancaman terhadap kepentingan Australia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah Irian Barat dan pengaruhnya terhadap hubungan Indonesia dan Australia. Nah, Indonesia merupakan salah satu negara tetangga terpenting bagi Australia. Indonesia dan Australia telah menjalin hubungan bahkan sebelum Indonesia merdeka, yaitu pada masa Hindia Belanda. Arti penting Indonesia bagi Australia ini bisa dilihat dari bidang geografis dan geostrategisnya. Nah, dalam segi geografis, Australia ini merupakan sebuah wilayah yang terisolasi karena berbatasan dengan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta Antartika dan juga Kepulauan Asia Tenggara yang mana berbatasan langsung dengan Kepulauan Indonesia. Nah, jika dilihat dari segi geostrategis, Australia ini dikelilingi oleh Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, yang mana garis pantai barat laut dan utaranya itu berbatasan langsung dengan Kepulauan Indonesia. Di sini Irian Barat menjadi atap bagi bagian utara Australia yang merupakan bagian terpenting bagi pertahanan Australia. Nah, hubungan diplomatik antara Indonesia dan Australia ini mengalami fluktuasi tergantung dengan kepentingan masing-masing negara. Nah, pada tahun 1950, masalah Irian Barat ini masalah Irian Barat yang diklaim oleh Indonesia menjadi permasalahan utama yang mewarnai hubungan antara Australia dengan Indonesia pada sekitar tahun 1950 sampai 1962. Nah, pada saat konferensi meja bundar pada tanggal 23 Agustus tahun 1949, permasalahan Irian Barat menjadi pokok pembahasan utama, yang mana pada saat itu delegasi Indonesia meminta kesediaan Belanda untuk menyerahkan Irian Barat ke Republik Indonesia sesuai dengan kesepakatan pada konferensi meja bundar, yaitu pengakuan kedaulatan Republik Indonesia, yang pada saat itu delegasi Indonesia berpendapat bahwa Irian Barat itu merupakan satu kesatuan dengan Republik Indonesia. Nah, klaim Indonesia atas Irian Barat ini dinilai merupakan suatu sikap yang agresif dan ekspansionis oleh Australia. Saat itu Arthur Caldwell melakukan peringatan bahwa jika klaim Indonesia atas Irian Barat ini dibiarkan, maka bukan tidak mungkin kemudian Indonesia akan melakukan hal yang sama dengan mengklaim Timor Timur, Papua Nugini, dan kemudian Australia. Nah, dari kekhawatiran ini timbul penolakan atas pengklaiman Irian Barat ini oleh Australia, sehingga pada saat itu Australia mengadakan perjanjian dengan Belanda, perjanjian kerjasama dengan Belanda, yaitu pada tahun 1957. Nah, mengapa Australia tidak menginginkan klaim Indonesia atas Irian Barat? Yaitu karena jika dilihat dari segi kewilayahan,
Australia itu menganggap Irian Barat ini sebagai buffer zone dan juga sebagai wilayah pertahanan, yang mana jika Irian Barat ini dapat lepas dari Indonesia, Australia akan lebih mudah untuk melancarkan pengaruhnya terhadap Irian Barat. Dan sebaliknya, ketika Irian Barat ini jatuh ke tangan Indonesia, maka Australia memiliki ketakutan bahwa Irian Barat ini akan menjadi pintu masuk bagi musuh untuk Australia dan juga paham komunisme yang saat itu sedang merebak di Asia Tenggara, salah satunya di Indonesia. Nah, maka dari itu Australia menentang klaim Indonesia atas Irian Barat ini dan mendukung Belanda untuk tetap menduduki wilayah Irian Barat ini. Materi selanjutnya yaitu masalah Timor Timur dan pengaruhnya terhadap hubungan bilateral Indonesia-Australia, di mana yang kita ketahui wilayah Timor Timur ini merupakan wilayah koloni Portugis sejak abad ke-16. Nah, setelah sempat berpindah tangan ke tangan Belanda, karena saat itu wilayah Timor Timur ini jauh letaknya dari bangsa Portugis. Kemudian wilayah Timor Timur ini karena jauh letaknya dari Portugis tidak diperhatikan oleh pemerintahan Portugis hingga pada pertengahan abad ke-20 wilayah Timor Timur ini belum merdeka. Nah, kemudian pada tahun 1975 terjadi kekacauan politik yang melibatkan partai-partai di sana. Nah, partai-partai politik ini tidak dapat menyelesaikan perseteruan yang ada di Timor Timur ini. Nah, dengan demikian situasi Timor Timur ini tidak menentu. Kemudian untuk meredakan kekacauan tersebut, maka di sana sebagian masyarakat Timor Timur ini ingin menjadi bagian dari pemerintahan Indonesia. Namun terdapat beberapa kelompok partai politik Timor Timur yang tidak menyetujui hal tersebut. Maka dari itu ketika Presiden Habibie menjabat pada tahun 1999, nah Presiden B.J. Habibie ini memberikan dua opsi terhadap rakyat Timor Timur. Yang pertama yaitu menerima otonomi khusus dari Republik Indonesia. Jadi jika rakyat menerima, maka Timor Timur ini akan berstatus seperti daerah istimewa Yogyakarta atau Aceh. Kemudian opsi yang kedua yaitu menolak otonomi khusus, maka kemerdekaan akan diberikan oleh rakyat Indonesia terhadap Timor Timur. Dan selama 3 tahun lamanya wilayah ini berada di bawah pengawasan PBB. Baru pada tahun 2002 Timor Timur ini mendapat kemerdekaan penuh dan menjadi Republik Demokrasi Timor Leste. Dan kemudian ada pun hubungannya dengan Australia, yaitu pasukan militer Australia masuk ke wilayah Timor Timur ini, dan pengaruhnya yang dialami oleh Australia Indonesia pasca masalah Timor Timur adalah adanya hubungan diplomasi yang dijadikan sebagai penghubung, yaitu diplomat, presiden, pejabat militer, serta berbagai institusi. Dan kemudian selain itu ada pun hubungan diplomatik lainnya.